Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas soal rangkaian listrik dengan dua buah loop ya. Di mana soalnya diminta kita untuk menentukan kuat arus yang melalui masing-masing hambatan. Di sini ada hambatan R1, R2, R3 ya. Kemudian beda potensial antara titik A dan titik B. Titik A di sini, titik B di sini. Oke, kita misalkan nilai-nilainya R1 misalnya 6 ohm ya, R2 3 ohm, R3 3 ohm ya. Kemudian GGL1 misalnya 6 volt, GGL2 3 volt, GGL3 3 volt. Oke. Tentukan kuat arus yang melalui masing-masing hambatan tersebut. Nah, kita akan gunakan analisis loop untuk menyelesaikan soal ini. Itu metode pertama, ya. Atau sering juga disebut dengan analisis mesh, ya. Oke, maka untuk analisis loop ini kita gunakan dua hukum Kirchhoff yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu KCL, Kirchhoff Current Law atau hukum pertama Kirchhoff, kemudian KVL, Kirchhoff Voltage Law, hukum kedua Kirchhoff ya, tentang tegangan. Oke, untuk langkah pertama kita tinjau di titik A itu KCL-nya ya. Jadi KCL pada titik A, pada titik A. Oke, KCL pada titik A. Ya, titik A di sini kita misalkan ada arus yang masuk ke titik A ya, melalui jalur kiri ya. Kemudian ada yang masuk ke titik A juga dari jalur kanan. Kemudian ada yang keluar dari titik A melalui jalur tengah. Kita beri nama yang masuk melalui jalur kiri ini I1 ya, yang keluar dari jalur tengah ya, I2, yang ini I3. Oke, jadi KCL pada titik 1 itu bisa kita tulis, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk adalah I1 dengan I3, yang keluar adalah I2. Sehingga bisa kita tulis I1 tambah I3 itu sama dengan I2. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa nanti nilai I1 ya, yang melewati R1, I2 yang melewati R2, dan I3 yang melewati R3. Itu yang akan kita cari. Nah, setelah kita gunakan hukum pertama Kirchhoff ya pada titik A, kemudian kita analisa loopnya. Loop pertama sebelah sini, loop kedua sebelah sini. Nah, misalnya kita gambar loopnya seperti ini ya, lintasan tertutup. Nah, ini kita sebut loop pertama ya, yang sebelah sini ini loop kedua. Oke, jadi KVL ya, kita akan gunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law, hukum tegangan pada hukum Kirchhoff tentang tegangan. Itu pada sebuah lintasan tertutup ya, itu jumlah tegangannya itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi KVL-nya tentunya akan kita lihat pada loop 1 dan pada loop 2. Yang pertama pada loop 1 ya, sehingga kita peroleh ya, kalau loopnya mutarnya seperti ini kita gambarkan, maka dia arah perputarannya akan ketemu dengan kaki positif dari GGL2, kemudian ketemu dengan kaki negatif dari GGL1. Maka kita tulis GGL2 itu adalah positif, ketemu positif duluan, kemudian kurang dengan GGL1. Nah, kemudian arah loop ini dengan arah arus ya, yang melewati pada R1 itu searah. Jadi kalau searah dia positif. Berarti tegangan pada R1 adalah R1 kali I1 yang bernilai positif karena permisalan kita tadi arusnya dengan loop itu searah. Berarti plus R1 I1. Kemudian lintasan yang ini pada R2 ya, mengalir I2, dan juga I2 itu searah dengan loop, maka juga plus.
R2 I2. Nah, jumlah semua ini sama dengan 0. Nah, itu hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, kita input nilai-nilainya. GGL2 adalah ini 3, GGL1 adalah 6. Arti 3 kurang 6 tambah R1 6 kali I1 yang kita mau cari. Berarti 6I1 tambah R2 3 kali I2. 3 I2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan bentuk ini ya. 3 kurang 6 itu negatif 3 ya. Plus 6I1 plus 3I2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kecilkan ya dengan membagi 3 semuanya. Negatif 3 bagi 3 itu negatif 1 tambah 6 bagi 3 2 bagi 2I1 tambah 3 bagi 3 adalah 1, berarti I2 sama dengan 0. Nah, negatif 1 kita bawa ke ruas kanan, berarti tinggal di sebelah sini 2I1 plus I2 sama dengan positif 1. Nah, kita belum dapat apapun dari sini karena I1 dan I2 belum kita ketahui ya. Nah, jika kita telah ketahui I2, maka kita bisa tahu I1, atau kita tahu I1, kita bisa dapatkan I2. Tapi di sini kita belum dapat apa-apa ya. Ini persamaan yang telah kita peroleh dari KVL untuk loop 1, ini KCL pada titik A. Nah, sekarang kita punya satu loop lagi di sebelah sini. Nah, jadi kita akan terapkan lagi KVL ya. Jadi KVL pada loop yang kedua. Oke. Nah, perhatikan loop kedua adalah lintasan tertutup dari sini kemari. Ya. Nah, loop yang kita permisalkan adalah begini mutarnya. Nah, kalau mutarnya begini, maka loop ini ketemu positif GGL2, ketemu negatif GGL3. Maka kita tuliskan positif dari GGL2, GGL2 kurang GGL3, ya kan? Positif kurang negatif. Nah, kemudian tegangan pada R3, yaitu I3 kali R3. Nah, positif atau negatif? Nah, ini positif. Kenapa? Karena searah dengan arah loop, arah arus yang kita permisalkan. Berarti plus R3 I3. Oke, kemudian tegangan pada R2 itu juga positif, yaitu R2 I2 sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan pada sebuah lintasan tertutup itu sama dengan 0. Nah, itu KVL ya kan? Nah, kita input lagi nilai-nilai yang diketahui. GGL2 adalah 3, GGL3 adalah 3. Berarti 3 kurang 3 plus R3 adalah 3. Berarti 3I3 plus R2 adalah 3. 3I2 sama dengan 0. Oke, 3 kurang 3, 0 ya. Berarti tinggal yang ini. Berarti tinggal 3I3 plus 3I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan membagi semuanya dengan 3. Maka kita peroleh 3 bagi 3, berarti tinggal I3 saja, tambah I2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa tuliskan, berarti I3-nya sama dengan negatif I2. Nah, kita telah peroleh persamaan yang ini. Nah, kita udah peroleh 1, 2, 3 persamaan. Ya. Nah, sekarang nilai I3 itu boleh diganti dengan negatif I2. Nah, nilai yang ini akan kita substitusi kemari. Kita ganti I3 yang ini dengan negatif I2. Sehingga nanti dari persamaan ini diperoleh I1 dan I2. Nah, setelah diperoleh I1 dan I2, nanti kita masukkan kemari. Kita eliminir salah satu, maka dapat salah satunya. Jelas ya? Oke. Ini saya beri nama persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Oke.
substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Ya, saya tulis di sini. Sub persamaan 3 ke persamaan 1. Oke, apa yang kita peroleh? Berarti I1 tambah I3 adalah negatif 2. Berarti kita ganti terus. Berarti I3-nya dengan negatif I2, ya, sama dengan I2. Berarti di sini I1-nya sama dengan negatif I2. Kita bawa ke ruas kanan atau sama-sama dijumlahkan, gitu ya. Maka diperoleh 2I2. Berarti I1 sama dengan 2I2. Atau I2-nya, ya, atau I2-nya adalah setengah I1. Ya, I2 adalah setengah I1. Nah, I2 yang sama dengan setengah I1 ini kita substitusi kemari. Nah, jadi substitusi persamaan. Ini kita sebut persamaan 4. Ya. 4 ke persamaan 2. Nah, apa yang diperoleh? Berarti persamaan 2-nya adalah 2I1 tambah I2. I2-nya kita ganti dengan setengah I1. Sama dengan 1. Nah, 2I1 tambah setengah I1 berarti 2 setengah I1 atau 5/2 I1 sama dengan 1. Berarti I1-nya 2 kemari, 5 kemari. Berarti 2/5. 2/5 ampere. Inilah besarnya arus I1. Dan di sini positif, artinya arus yang kita permisalkan di sini adalah benar. Berarti dia masuk. Oke. Langkah berikutnya, setelah kita ketahui I1-nya, I1 sudah kita ketahui, maka I2-nya bisa kita cari di sini. Atau dari sini. Ya. I1 sudah kita ketahui, I2 kita bisa tahu. Jadi, yang ini, nilai I1 yang 2/5 ampere kita masukkan kemari, maka kita peroleh I2. Maka I2-nya adalah setengah I1. Nah, I1-nya itu berapa tadi? Setengah kali 2/5. Nah, ini cancel saja 2-nya, ya. Berarti tinggal 1/5. Berarti I2 sama dengan 1/5 ampere. Nah, kita peroleh juga positif. Artinya sesuai dengan yang kita misalkan. Artinya dia keluar yang kita misalkan. Nah, jadi kalau dia kita peroleh di sini negatif, berarti dia kebalikan dari yang kita misalkan di sana. Jadi kalau dia positif, berarti sesuai dengan kita misalkan. Oke, I1 sudah kita peroleh, I2 juga sudah kita peroleh. Tinggal I3. I3 yang ini. Berarti I3 itu sama dengan negatif dari I2. I2-nya 1/5, berarti negatif 1/5 ampere. Arti negatif ini arahnya adalah kebalikan dari yang kita misalkan. Berarti yang sebenarnya adalah I3-nya itu bukan ke sini, tapi dia keluar. Jadi kalau kita gambarkan, I1-nya tadi masuk, ini I1, I2-nya positif, dia keluar, kemudian I3-nya negatif, dia kebalikan dari sana, juga berarti keluar. Nah, berarti I1 2/5, yang masuk 2/5, yang keluar mesti 2/5. Berarti I2 tambah I3. Berarti 1/5, ya kan? Tambah 1/5, 2/5. Nah, berarti kita telah peroleh arus pada masing-masing hambatan adalah ini I1 2/5 masuk, kemudian yang ini keluar 1/5, yang ini juga keluar 1/5. Oke, langkah pertanyaan berikutnya adalah menentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, kita bisa menentukan beda potensial dari titik A ke titik B itu boleh melalui jalur dari sini kemari untuk sampai ke B. Jadi, istilahnya dari A kita bergerak sampai ke B, pakai jalur kiri boleh, pakai jalur tengah juga boleh untuk sampai ke B dari A, kemudian dari A sampai ke B bisa pakai jalur kanan.
Oke, kita coba pakai jalur kanan, ya, kiri. Nah, kalau kita pakai jalur kiri, oke, kita coba ya, berapa VAB-nya? VAB pakai jalur kiri. Nah, V dari A ke B, ya, kita pakai jalur kiri, ya. Nah, jadi VAB berarti bergerak kita dari A ke B. Nah, di sini ketika kita bergerak dari A ke B, arusnya ini kan berlawanan dengan arah pergerakan kita. Berarti negatif. Berarti negatif, ya, R1 kali I1. Nah, kemudian kita bergerak ketemu dengan kaki positif. Berarti plus GGL 1. Nah, R1 6. Negatif 6. I1 2/5. Berarti kali 2/5. Tambah 6. Berarti negatif. Ini negatif 12, ya. Per 5. Tambah. Ini 6. Harus dibuat pembaginya 5. Berarti dikali 5 jadi 30/5, ya. 30/5 kan 6, ya. Oke, berarti negatif 12 tambah 30 atau 30 kurang 12 itu 18 per 5. 18 per 5 itu sekitar, ya, 3,6. 3,6 volt adalah tegangan dari A ke B. Kalau kita ukur pakai jalur kanan, kiri, ya. Semua jalur akan memberi nilai yang sama. Nah, kita coba pakai jalur tengah, ya. Nah, VAB kita coba hitung pakai jalur tengah. Oke, jadi VAB kalau kita bergerak dari tengah, berarti searah dengan arah ini, ya. Berarti positif, ya. Kalau searah berarti positif. Berarti R2 I2 ketemu dengan positif GGL2 plus GGL2. R2-nya berapa? 3. I2-nya 1/5. 1/5. Tambah 3. Oke. Ini 3/5 tambah 3. 3/5 tambah 3 itu supaya per 5 di atasnya 15. Nah, per 5. Ya. 15/5 kan 3. 3 tambah 15, 18/5. 18/5 volt, yang ini juga 18/5 volt. Nah, kalau pakai jalur kiri, kanan, berarti arus yang ini, yang seharusnya kan kemari, ya. Nah, yang ini tadi ke sana. Nah, berarti juga akan positif. Kemudian ketemu lagi dengan positif ini, nilainya juga 18/5 volt atau 3,6 volt. Oke, ini adalah metode dengan analisis loop. Nah, dalam video selanjutnya kita akan gunakan metode analisis titik, ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.